Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang sudah join pada malam hari ini. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di live Instagram Stylan Tabur. Oke, kita masih nunggu materi kita pada malam hari ini ya. Wah, kira-kira teman-teman ada yang tahu gak nih, malam hari ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat spesial. Perkenalkan, pada malam hari ini selama 1 jam ke depan saya Dini Awaliyah, mahasiswi Stylan Tabur semester 6 akan menemani malam hari yang cerah ini. Malam hari yang cerah, iya ya, cerah ya karena nggak hujan ya. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang retorika dakwah. Kumpul nih di live Instagram kami karena kami sedang membahas satu tema tentang dakwah untuk kaum milenial. Materi kita pada malam hari ini ya. Sambil kita hubungin. Di masa pandemi ini, masa PPKM darurat yang sedang diperpanjang ya sampai tanggal 9 Agustus 2021, gak pernah bosan-bosan nih kita selalu ngingetin kalian untuk selalu menjaga kesehatan diri kalian, karena kesehatan itu yang paling terpenting ya. Oke, Pauline udah masuk. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Bapak. Ya, salam. Gimana, sudah bisa mulai? Udah Pak. Bikin aja dah. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelihatan semua ya? Iya, ya. Hadir Katalah, Pak. ya. Teman-teman semua udah pada hadir Pak pada. Iya, sudah siap. Suaranya kedengaran jelas nggak? Iya Pak. Alhamdulillah. Kedengaran ya? Baru 4. Ya. Oh nih teman-teman. Mungkin di sini teman-teman ada yang udah kenal ya sama Pak Windarto dan ada juga yang belum. Nah di sini kita akan kenal lebih dekat dengan beliau. Saya baca CV Bapak ini apa ya? Iya, silakan. Pak Windarto ini dulunya Pak Windarto saat ini adalah dosen di kampus Stylan Tabur, teman-teman. Dan Pak Windarto ini dulunya mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel di Surabaya. Ya, pada tahun 2000 di Fakultas Dakwah jurusan Bimbingan Penyusunan Islam atau BPI. Lalu di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta berkonsentrasi pada komunikasi pada tahun 2005 dan berprestasi nih di bidang penulisan ya Pak ya. Iya. Mantap. Baiklah, tanpa basa-basi nih Pak, langsung aja kita mulai. Ada Ya, silakan. Kita akan membahas retorika dakwah untuk kaum milenial nih. Untuk teman-teman di sini yang mau tahu apa sih retorika dakwah,
bisa dijelaskan? Sebelumnya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada para mahasiswa sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat bermuwajah walaupun di dunia maya ya. Salawat serta salam semoga tetap tersanjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan kepada umat manusia sehingga kita bisa mendapatkan petunjuk jalan yang benar dan jalan yang hak. Dan kita juga mudah-mudahan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang retorika dakwah milenial ya. Sebelumnya tadi saya sengaja menggunakan doa pidato karena memang sekaligus memberikan contoh gitu ya pada para mahasiswa sekalian. Itu salah satu doa pidato ya, yang harus Anda hafalkan ya. Atau mungkin doa-doa yang lain juga ada, silakan Anda dihafalkan. Jadi kalau kita bicara retorika dakwah dan milenial, itu sebenarnya sesuatu hal yang banyak kita kaji di situ ya. Nah, pertama kita bicara tentang retorikanya ya. Terus kemudian bicara tentang dakwah dan juga tentang milenial. Jadi di sini ada 3 kajian ya, retorika, dakwah, milenial. Jadi saya kira kalau kita bicara ketiganya sepertinya tidak tuntas waktunya di sini ya. Tidak cukup waktu di sini untuk membahas 3-tiganya. Tetapi paling tidak minimal ya, sekilas kita bisa tahu ya apa tentang itu retorika ya. Ya, jadi sebelum kepada bagian pengertian daripada retorika, terlebih dahulu saya sampaikan tentang urgensi atau pentingnya retorika. Barangkali ini kelihatannya masih awam ya bagi kalangan mahasiswa tentang retorika ya. Tapi sebenarnya kemarin sudah disampaikan webinar public speaking. Ya, jadi sebenarnya tidak jauh beda dengan itu ya, public speaking. Jadi dulu di Amerika juga namanya public speaking di Amerika itu. Tadi awalnya dari retorika kemudian jadi public speaking. Jadi kalau kita kaji retorika itu tidak hanya sekedar bersilat lidah ya. Kita mungkin sering mendengar kaum politisi ya, orang politisi, elit politik sering menyampaikan, wah itu kan retorika belaka. Kadang-kadang seperti itu ya. Tapi yang jelas kalau kita mengutip daripada referensi yang saya dapatkan, retorika itu memiliki peranan penting di dalam kehidupan. Jadi saya mengutip pendapatnya dari YP Mangunwijaya dalam sebuah artikel pendidikan praktis, pendidikan manusia merdeka. Ini memang tulisannya sudah lama sekali ya, itu tahun 2000. Tahun 1992, tepatnya dimuat di harian Kompas tanggal 11 Agustus 1992. Jadi Anda mungkin belum lahir ya tahun itu ya. Waktu itu saya masih muda ya, saya masih muda.
waktu 92 masih SMA lah kira-kira begitu. Jadi dalam tulisan itu dikatakan bahwasanya kita menganalisa, menyanggah bahwasanya kemajuan yang diraih oleh Barat yang kita bisa saksikan saat ini itu seolah-olah bertumbuh kepada kemajuan ilmu matematika, fisika, kimia, gitu. Itu menurut kebanyakan orang beranggapan seperti itu. Namun ternyata setelah ditelusuri, Barat itu memiliki kemampuan yang luar biasa di dalam ilmu mengandaikan dahulu atau ilmu komunikasi ya. Kemudian yang berpijak pada pendidikan bahasa yang berabad-abad dan berakar pada filsafat Yunani yang bertumbuh pada retorika. Jadi intinya ilmu retorika itu sudah sangat lama sekali. Jadi sejak pada zaman Yunani itu sudah ada. Jadi ini sebentar lagi kita lebih jelas bicara tentang tentang sejarahnya ya. Tapi dari sini kita bisa mengetahui betapa penting ilmu retorika di dalam kehidupan apa saja. Jadi semuanya itu kalau kita menyampaikan sesuatu dengan menggunakan retorika maka akan terkesan menjadi lebih indah, akan lebih nyaman dan akan lebih menarik perhatian dia. Ya walaupun sampai saat ini banyak orang yang beranggapan atau ya memandang sisi negatif daripada retorika. Jadi kadang-kadang itu dicederai oleh para pelaku sendiri ya. Retorikanya sudah bagus tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Gitu. Dan padahal di dalam kembali kepada kebudayaan Barat tadi, bahwasanya asli daripada retorika ini adalah untuk pemekaran atau penggalian potensi di dalam diri manusia, yaitu rasio, cita rasa lewat bahasa. Jadi kemampuan berkomunikasi dalam medan pikiran. Jadi yang diasah di sini adalah kemampuan berkomunikasi di dalam pikiran. Ya. Jadi kalau kita perdalam sedikit tentang ilmu pikiran, ya, pikiran itu sebenarnya pikiran antara manusia dan manusia lain itu adalah saling terhubung. Jadi ada dalam teori komunikasi ada yang namanya subject communication, ya, subjek komunikasi. Makanya ada istilah ilmu sugesti, ya, ilmu hipnotis gitu. Itu karena orang terhipnotis karena orang satu pikiran yang satu dengan pikiran yang lain itu saling terhubung. Jadi kadang-kadang kalau kita bicara ilmu hipnotis itu mudah sekali orang dipengaruhi. Kemudian lagi ya, jadi saya lanjutkan lagi, retorika ini di dunia barat sana atau di Amerika itu menjadi mata pelajaran yang penting dan menjadi di semua mata kuliah atau di semua jurusan atau semua fakultas itu diajarkan. Jadi saking betapa pentingnya. Kemudian juga retorika itu bisa mengangkat derajat seseorang. Ya, bisa yang tadinya misalnya bahasa kasarnya itu adalah budak, kalau dia bisa menggali potensi dirinya melalui retorika, maka bisa menjadi seorang yang sukses katakanlah seperti itu ya. Jadi bagi kalangan politisi itu memang sangat dibutuhkan bagi para pemimpin retorika itu di dalam menaklukkan hati dan jiwa rakyatnya, gitu ya. Kita bisa melihat luar biasanya retorika yang disampaikan oleh Bung Karno ya.
pidatonya berapi-api gitu. Itu bisa membakar semangat rakyatnya. Karena memang pada saat itu suatu situasinya melawan penjajah. Jadi perlu semangat yang berkorban-korban untuk membangkitkan perlawanan kepada penjajah. Kemudian contoh lagi misalnya Zainuddin MZ ya. Zainuddin MZ. Sebentar ya, saya itu ada sedikit gangguan teknis ini. Bentar. Oke. Jadi teman-teman di sini kalau yang mau bertanya bisa di kolom komentar. Karena nanti akan pertanyaan-pertanyaan teman-teman di sini bahas sama. Ya, sudah dilanjutkan. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Sudah ada pertanyaan belum? Di sini kenapa sih Pak retorika itu dakwah itu perlu retorika gitu Pak? Ya, memang sebelum ke sana kita membahas dulu tentang pengertian dakwah ya. Dakwah itu apa ya? Agar kita bisa memahami dakwah secara komprehensif ya. Tidak secara parsial atau setengah-setengah ya. Karena bicara retorika dakwah itu bagian kecil daripada dakwah itu sendiri. Jadi mungkin ini agak sedikit panjang ya sejarahnya. Tadi saya sudah cerita sama ini bahwasanya kita kembali mengulang yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan jadwal eksistensi BEM Islam Tabra. Di situ tertulis copywriting keterampilan atau pengetahuan ya. Nah, ini sebelum lahirnya ilmu dakwah itu juga terjadi perdebatan di kalangan para pakar itu ya. Pertama yang saya ingat pada waktu itu adalah Profesor Dr. Harun Nasution mungkin tahun berapa ya? Tahun 80-an ya. Tahun 80-an kayak gitu. Itu terjadi perdebatan dakwah itu keterampilan atau pengetahuan. Itu keterampilan atau pengetahuan. Keterampilan ya. Nah, menurut pendapat daripada Profesor Harun Nasution, dia berpendapat bahwa dakwah itu adalah keterampilan. Karena dia melihatnya dari satu sisi yaitu ceramah. Padahal dakwah itu tidak sebatas itu. Maka lahirlah kemudian yang disebut dengan ilmu dakwah. Makanya di Fakultas Usuluddin itu dakwah itu tadinya menjadi satu jurusan ya. Kalau di jurusan yang paling menonjol pada waktu itu di Fakultas Usuluddin itu jurusan tafsir hadis ya. Tafsir hadis dan jurusan dakwah. Namun pada akhirnya dakwah menjadi fakultas tersendiri. Yaitu artinya dakwah itu menjadi ilmu ya. Menjadi ilmu. Bukan hanya sekedar keterampilan berretorika gitu. Keterampilan dalam menyampaikan pesan-pesan ajaran Islam. Tidak sebatas itu. Jadi pada perkembangan selanjutnya dakwah itu meminjam ilmu komunikasi. Nah ini ya. Ya, tadi saya katakan bicara komunikasi maka di situ ada komunikan, ada audien, ada message ya, message itu pesan. Ada apa lagi? Ya saya kira itu hal penting dalam komunikasi. Terus materi ya tadi sudah saya sampaikan. Nah, bagaimana dengan dakwah? Dakwah itu terdiri dari 5 unsur. Ya, unsur yang pertama adalah dai, yaitu orang yang mengajak.
kepada kebaikan. Kemudian mad'u, kemudian pesan ya, atau materi yang disampaikan, ya materi yang akan disampaikan, pesan itu. Kemudian yang keempat adalah metode ya, metode dakwah yang bagaimana yang akan mau digunakan untuk menyampaikan pesan tadi. Yang kelima adalah media. Jadi saya kira unsur-unsur penting di dalam dakwah. Nah, terkait dengan retorika, maka dakwah yang disampaikan di sini menggunakan retorika terkait dengan terutama dalam hal unsur dakwah, metode dakwah itu tadi. Jadi begini ya, di dalam Al-Quran itu dikatakan di dalam surat An-Nahl 100 ayat 125. Di sana disebut ya, Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ud'u, ajaklah kepada ke jalan Tuhanmu dengan jalan bil hikmah, ya, dengan hikmah. Ini pengertiannya panjang kalau kita mau itu. Bil hikmah itu artinya dengan bahasa sederhananya itu dengan bijaksana, gitu. Bijaksana. Kemudian mau'izatul hasanah, dengan mau'izah hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Dan yang ketiga adalah dengan diskusi wajadilhum billati hiya ahsan. Ini saya kira masuk kepada inti dari pertanyaan tadi ya. Jadi agar kita bisa bisa menasihati orang, agar kita bisa mengajak dengan bijaksana, nah gitu. Agar kita bisa menyampaikan argumentasi kebenaran itu menggunakan retorika, ya. Jadi retorika makanya di sini perlu sampai kepada pengertian retorika itu apa. Sampai di sini ada pertanyaan atau sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan nggak? Wah, mantap ya kata. Lanjut aja Pak, lanjut aja ya. Baiklah, kalau gitu kita masuk kepada retorika ya. Jadi di sini saya mendapatkan referensi retorika itu berasal dari bahasa Yunani, dari bahasa Latin, dan dari bahasa Inggris gitu ya. Jadi kalau dari bahasa Yunani itu retor, orator, teacher, retorika. Jadi artinya teknik membujuk rayuan secara persuasif untuk menghasilkan bujukan dengan melalui karakter pembicara, emosional, terus argumen. Ya. Kemudian Plato itu memberikan definisi retorika itu sebagai seni manipulatif yang bersifat transaksional dengan menggunakan lambang untuk mengidentifikasi pembicara dan pendengar melalui pidato yang dipersuasi saling bekerjasama dalam merumuskan nilai kepercayaan dan penghargaan mereka. Ini saya kira panjang banget ya, tapi nggak apa-apa ya. Kita coba kaji satu persatu. Kemudian bahasa Latin ya. Jadi bahasa Latin itu retorika sama ya. Ilmu berbicara. Jadi retorika itu di sini disebut the art of using language effectively gitu. Itu adalah terjemahnya itu seni penggunaan bahasa secara efektif. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu ilmu berbicara, ya. Jadi seni berbicara di hadapan umum, ya, atau ucapan untuk menciptakan kesan yang diinginkan. Ya sampai di sini tergambar ya bagaimana. Sampai di sini tergambar retorika. Apa itu retorika? Jadi intinya dengan kita dakwah menggunakan retorika,
maka akan kedengaran bahasa Indonesia itu akan terkesan lebih indah gitu ya, akan terkesan lebih menggugah minat orang untuk mengamalkan ajaran Islam karena tadi kenyamannya gitu ya. Di sini saya Plato itu memberikan ini seni manipulatif ya, seni manipulatif itu yang kemudian disebut dengan apa namanya tadi, retorika itu menjadi ejekan itu ya, retorika saja ya. Jadi begini ya, kalau di dalam jurnalistik ya, di dalam jurnalistik teknik penulisan itu ada jadi begini, kalau di dalam media itu ilmunya jurnalistik ya. Kalau kita berbicara itu ilmunya adalah retorika. Jadi coba Anda sekali-kali, bukan sekali ya, saya harapkan berkali-kali gitu ya, membaca koran Tempo pasti akan berbeda ya. Nah di situ nanti Anda bisa menilai mana bisa membedakan ya bahasa biasa dan bahasa jurnalistik. Bahasa biasa dan bahasa jurnalistik. Ya kenapa? Pertanyaan begini. Jadi, pertanyaannya itu adalah mengapa media dalam hal ini adalah dulu kita kenal koran itu atau majalah itu bisa membuat orang itu tertarik ya, untuk membacanya terus ya, tertarik untuk membaca terus karena memang di situ ada seni ya, ada seni untuk menyampaikan berita, tidak hanya sekedar pakai bahasa biasa. Ini kita sudah mencoba mendalami bahasa jurnalistik dan bahasa retorika. Jadi sebenarnya sih kesamanya itu ya. Jadi jurnalistik juga ada seninya, retorika juga ada seninya. Cuma bedanya ini adalah objeknya ya. Objek kalau retorika untuk lisan, kalau jurnalistik itu untuk tulisan gitu. Jadi contohnya barangkali Anda perlu contoh ya. Boleh Pak, contohin Pak. Jadi contohnya apa contohnya itu? Saya bahasa saya sendiri. Contohnya itu gini ya, contohnya itu begini, saya di sini sudah contohnya ya. Kalau dalam jurnalistik itu biasa menggunakan bahasa ini ya, bahasa tersendiri sebenarnya ya, bahasa tersendiri. Misalnya begini, ada sebuah contoh baca berita gitu, contoh baca berita. Bisa baca berita begini, misalnya ada berita sekarang ini menjelang perpanjangan PPKM ya. Rencana PPKM akan berlaku sampai tanggal 9 Agustus 2021. Tetapi karena sesuatu hal itu bisa dimajukan. Nah ini kadang-kadang dalam tetapi ini sering digunakan di dalam bahasa jurnalistik. Itu juga merupakan bagian dari kalau tetapi itu sering digunakan di dalam bahasa jurnalistik. Nah ini tetapi ini kata tetapi untuk mengungkapkan sesuatu yang baik gitu ya. Jadi sesuatu yang baik gitu. Begini ya.
misalnya gini, contoh lagi ya, kalau kita membahasakan rumah itu kan sudah biasa kan ya. Kalau kita bisa sedikit merambah ke marketing gitu ya, bahasa marketing kan itu apa istilahnya berlebih-lebihan, atau bahasa anak mudanya itu lebay gitu ya. Tapi kalau kita bisa membahasakan perumahan dengan bahasa hunian, itu saya kira lebih indah yang menggunakan bahasa hunian gitu ya. Misalnya menyebut Allah itu dengan Robbi ya, dengan Robbi, atau dengan ilahi Robbi, itu ya akan terdengar lebih indah. Jadi itu yang dinamakan dengan seni ya. Jadi faktor penting di dalam retorika adalah pemilihan kata di sini ya. Pemilihan kata. Jadi pemilihan kata sehingga menjadi indah. Kemudian gini ya, di dalam apa itu bahasa Indonesia, di dalam bahasa Indonesia itu juga ada strata bahasa kalau jadi tidak hanya maksud tingkatan bahasa ada. Jadi tidak hanya bahasa Jawa saja yang mengandung kromo inggil. Ada kromo inggil, tahu ya? Apa itu kromo inggil? Tahu nggak kromo inggil? Ada tahu nggak? Tahu nggak? Teman-teman di sini tahu? saja. Kromo inggil itu bahasa halus gitu ya. Bahasa halus ada bahasa kasar. Ya. Kalau misalnya begini, bahasa Jawanya, kromo halusnya, bahasa halusnya orang iya, ji, bahasa Jawa ya bahasa ya, iya gitu ya, ji, iya. Nah di dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya juga ada, ada tingkatan bahasa gitu, ada tingkatan bahasa. Misalnya beberapa waktu yang lalu itu ada berita gini, kelaparan di daerah tertentu. Kemudian dibahasa haluskan menjadi daerah ini mengalami gizi buruk. Nah, itu kan jadi lebih halus, jadi halus begitu ya. Jadi itu saya kira contoh-contoh daripada bahasa itu. Intinya gini, dakwah menggunakan metode ceramah kata seperti itu ya, dengan menggunakan retorika itu akan menjadi lebih indah. Ya, akan menjadi lebih indah. Jadi nanti misalnya sebagai salah satu pembelajarannya, coba Anda dengarkan ceramahnya Zainuddin Amsyad. Ceramahnya Kiai Haji Zainuddin Amsyad itu. Anda nanti garis bawahi atau catat bahasa-bahasa biasa dan bahasa-bahasa retorika. Jadi saya harapkan dari sini Anda sudah bisa langsung mempraktekkan itu ya. Saya masih ingat apa yang disampaikan oleh Zainuddin Amsyad itu ketika peristiwa di dalam Al-Quran itu kan penyatuan dua kekuasaan Nabi Sulaiman dengan Raja Bilqis. Jadi dua kekuasaan ini disatukan. Jadi bahasa kitanya itu adalah pendekatan itu. Bahasa kasarnya itu ya sebelum terjadi penyatuan itu ada pendekatan gitu ya. Tetapi yang dibahasakan oleh Zainuddin Amsyad itu adalah diplomasi asmara gitu. Saya kira jarang terdengar. Tapi dengan kata-kata seperti itu akan lebih kedengaran lebih indah.
kita melihat kita selama ini mendengar yang namanya diplomasi itu hubungan antara satu negara dengan negara yang lain. Tapi dalam kali ini, konteks ini, Raja Sulaiman dengan Ratu Bilqis sebelum bersatu itu terjadi yang namanya disebut dengan diplomasi asmara. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Kiranya nih Ya. dari Kak Ayu ya. Kalau misalnya katanya zaman sekarang kan orang-orang menyampaikan ilmunya dengan memanfaatkan media sosial nih Pak, seperti TikTok, Instagram. Bapak apakah hal tersebut oleh kaum milenial nih Pak? Silakan Pak. Iya. Jadi saya justru sangat mendorong sekali ya. Jadi generasi milenial. Jadi tadi saya coba riset sedikit apa sih generasi milenial, generasi Y. Itu generasi yang lahir dari tahun 2000. Jadi tahun 1982 sampai 2002 ya. Itu kira-kira Anda lahir tahun berapa ini? Anda lahir tahun 2000-an ya. Jadi Anda ini termasuk generasi milenial ya. Jadi artinya gini, generasi milenial ini kalau kembali kepada tadi pengertian dakwah, terutama dalam unsur-unsur dakwah, satu sisi bisa menjadi dai ya, satu sisi juga bisa menjadi mad'u. Nah, saya jadi mad'u, jadi objek dakwah ya. Nah, saya harapkan karena Anda ini adalah orang-orang, bukan orang ya, saya sebut orang-orang ya. Saya sebut orang yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan yang saya kira tidak jauh lah dengan dunia dakwah lah gitu ya. Daripada kan di saya Selatapur kan sebenarnya ada jurusan manajemen dakwah gitu di sana. Jadi artinya satu sisi Anda punya minat, tumbuhkan minat untuk berdakwah di media sosial ya. Jadi saya selama ini saya aktif memang lihat TikTok ya. Pada awal-awalnya saya melihat TikTok itu hanya sekedar joget-jogetan, hanya sekedar menirukan gaya tertentu gitu. Tapi lama-kelamaan kok banyak pengajiannya gitu ya, kok banyak yang muncul itu Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat gitu, dan Ustadz Buya Yahya gitu, lama-lama seperti itu. Jadi TikTok ini sekarang ini mulai bergeser ya, mulai bergeser yang tadi hanya sekedar rekreatif kemudian menjadi tuntunan gitu ya. Dan itu sekira itu terjadi banyak perdebatan, dan ternyata seusia kalian generasi milenial, saya lihat itu dari misalnya dari Ma'iyah itu dari mana itu dari Win ya, mungkin Win Surabaya kalau salah, di Jawa Timur, dari Jawa Timur. Dia sudah sering kali melakukan video ya, menyampaikan video bagaimana karena dia punya keahlian di dalam MC ya, Master of Ceremony. Dia memberikan tip-tip bagaimana menjadi MC gitu. Ini salah satunya. Kemudian kemarin saya dengar juga lagi ada seorang mahasiswi ya menyampaikan pendapatnya salah satu sufi ya, dengan divideokan gitu. Ya, saya kira ini adalah peluang bagi Anda untuk memberikan kontribusi, mempengaruhi dunia media sosial khususnya TikTok, karena dunia TikTok itu mulai gini ya. Jadi tadinya adalah YouTube itu mungkin YouTube itu durasinya kan panjang. Nah, kalau TikTok itu durasinya lebih pendek. Jadi
Jadi ini saya kira menjadi salah satu ciri daripada generasi milenial yang suka instan-instan lah gitu ya, suka instan-instan. Nah, ini Anda bisa ikut mewarnai di situ ya, ikut mewarnai dakwah. Gitu. Terlepas nanti Anda mendapatkan uang atau tidak, yaitu bagaimana kepintaran Anda ya. Yang jelas di sini saya sangat mendorong Anda untuk mewarnai dakwah di dunia pertitokan, gitu. Kira-kira begitu ya. Syukur-syukur kalau di YouTube lagi yang di YouTube yang memiliki durasi panjang. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Ini jadi terakhir nih Pak. Ya. 10 menit ya Pak. Ya. Jadi harapan Bapak ini terhadap retorika dakwah para milenial di masa pandemi seperti saat ini nih Pak. Harapan saya. Jadi harapan saya pertama, saya memberikan motivasi Anda untuk belajar lebih giat lagi. Artinya harus banyak-banyak membaca buku lah, gitu ya. Membaca buku, terutama yang dasar daripada ilmu kependidikan itu ya. Ilmu kependidikan ya, itu harus Anda kuasai ya. Nah, setelah dikuasai, Anda bisa mengemasnya ya. Bahasa itu ya, macam menginformatis ya. Bisa mengemas dalam sebuah video yang lebih menarik ya. Tadi karena Anda sudah sedikit belajar tentang retorika, maka video yang dibuat itu harus menarik gitu ya. Harus menarik. Jadi misalnya gini ya, dan itu nanti bisa menjadi sebuah produk kayak kalau Anda serius dalam menekuni ini. Ya, tentunya memerlukan proses yang intens ya, tidak instan ya. Jadi dengan kita belajar retorika ini, dakwah yang disampaikan akan terkesan lebih indah, lebih nyaman, dan lebih menggugah orang-orang untuk melaksanakan ajaran Islam. Artinya dengan pilihan-pilihan kata yang bagus, pilihan-pilihan kata yang indah. Jadi intinya daripada retorika itu adalah keindahan di dalam bersuara lah, di dalam menyampaikan pendapat, di dalam menyampaikan pesan, di dalam menyampaikan banyak hal ya. Dengan retorika ini itu akan menjadi lebih baik gitu ya, tidak hanya sekedar biasa saja gitu kan. Ya, sampai situ mungkin emang. Masih ada pertanyaan lagi ya? Kalau mencet komentar, kita mengingat waktu kita yang sangat langsung aja Bapak kita semua apa? Closing statement. Closing statementnya ya. Jadi begini ya, sebelum saya tutup, pada intinya gini ya, di dalam ilmu-ilmu keislaman itu sebenarnya punya ilmu tersendiri yang mirip dengan ilmu retorika, yaitu balaghah. Jadi balaghah, Anda bisa belajar ilmu balaghah. Jadi Al-Quran sendiri itu sebenarnya itu sudah menggunakan bahasa-bahasa yang lebih indah. Saya katakan lebih indah, lebih baik daripada retorika itu ya. Ya, lebih. Jadi apalagi pada saat diturunnya Al-Quran itu, Al-Quran berhadapan dengan orang-orang yang ahli syair Arab pada waktu itu. Ya, tentunya kalau pakai bahasa biasa orang tidak akan percaya, tapi Allah itu maha pintar, jadi akan sudah tahu tentang isi hati manusia sehingga bisa menandingi dari ilmu syair-syair orang Arab. Jadi
Jadi kan syair itu kan bagian daripada karya sastra ya. Jadi statementnya adalah dakwah menggunakan retorika akan lebih indah dalam penyampaiannya dan efektif serta tepat sasaran karena selalu memperhatikan audiens. Jadi audiens di sini kita perlu diperhatikan juga ya, audiens itu. Audiens itu menjadi perlu. Kita mau bicara dengan siapa? Nah, itu kan perlu. Kita mau berhadapan dengan orang yang pengetahuannya seperti apa, ya. Tentunya Anda bisa membedakan ya. Dan pengalaman Anda berbicara itu sangat menjadi referensi ya. Anda ketika berbicara dengan orang tua, berbicara dengan teman sebaya, berbicara dengan anak-anak, itu perlu diperhatikan kondisi psikologis dan kondisi ilmu, kadar keilmuannya gitu ya, sehingga kita bisa menyampaikan ilmu yang menyampaikan pesan yang tepat gitu. Ada kaidah dakwah gitu, kaidah dakwah yang disampaikan oleh Umar bin Khattab ya, khatibun nasa ala qadri ukulihim. Jadi berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar pikirannya. Itu saya kira itu menjadi bahan referensi bagi kita ketika menyampaikan sesuatu kepada lawan bicara kita gitu ya. Jadi misalnya gini ya, ini Anda bertemu dengan tukang kacang misalnya, penjual kacang ya, di situ Anda berbicara tentang kacang saja, itu akan lebih mengena. Ini dalam rangka pendekatan persuasif. Ya saya kira itu ya. Masih ada yang kurang? Mas Pak Win. Ya. Teman-teman. Coba. Banyak yang bertanya. Maaf ya teman-teman, malam ini bacakan satu persatu. Tapi akan kita bahas nih Pak di sesi webinar channelnya LTV. Nanti kita retorika dakwah ini seperti apa sih Pak gitu. Jadi secara detail teman-teman itu bisa gabung di channelnya LTV ya, di subscribe ya teman-teman. Ya, agar memang kita bisa membahas. Ya memang kita itu belum masuk kepada tataran aplikatif ya. Karena sudah saya siapkan bagaimana cara penerapannya gitu. Cara penerapannya ini baru sekilas pengetahuan tentang retorika. Jadi sekali lagi saya simpulkan bahwasanya retorika itu adalah seni untuk berbicara di dalam menyampaikan dakwah, sementara milenial itu bisa menjadi objek dakwah dan sekaligus menjadi subjek dakwah atau jadi dai lah gitu ya. Saya kira itu kesimpulannya dari judul yang kita sampaikan ya. Keren banget nih Pak. Ya. Pak, saya cuma 7 orang ya gitu ya. Malam hari ini apabila ada salah kata nih teman-teman, mohon maaf lahir batin ya. Ya. Jangan lupa teman akun Pak Windarto 4 ya Pak. 42. Windarto 42 dan juga YouTube channel kami LTV. Teman-teman, saya Dini Auto, moderator semua
Terima kasih Pak Win atas waktunya. Ya, sama-sama. Lebih Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman di live Instagram selanjutnya. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Ya.